Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iram Raffi Mahreza, mahasiswa Universitas Nasional angkatan 2018, Prodi Sistem Informasi dengan NPM 18+311270065001110. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari mata kuliah pengolahan data dan terdistribusi. Langsung saja ke nomor 1. Jelaskan mengapa diterapkan pengolahan data terdistribusi dalam suatu organisasi. Nah, alasannya itu ialah pada suatu perusahaan terdapat beberapa departemen dengan adanya pengolahan data terdistribusi. Data-data perusahaan tersebut dapat disebar ke tiap-tiap departemen yang bertanggung jawab atas data-data yang telah disebarkan. Lanjut ke nomor 2, itu resiko dalam pengelolaan data terdistribusi. Macam-macam resikonya itu ialah yang pertama, hilangnya kontrol manajemen. Manajemen pengelolaan data kehilangan kontrol keseluruhan dari pengolahan data karena kelompok pemakai yang membutuhkan komputer ini sendiri semakin bertambah. Yang kedua, terus ada hilangnya kontrol dari ruang sistem informasi. Manajemen pengumpulan informasi manajemen yang sangat mempengaruhi organisasi menjadi sangat sulit. Selanjutnya ada suboptimasi. Developer memenuhi kebutuhan lokal bukan keseluruhan data. Terus ada data incompatible. Data yang sama direpresentasikan dengan cara yang berbeda pada sistem yang berbeda. Lanjut ada hardware incompatible. Mesin yang dipilih oleh tiap kelompok pemakai berbeda. Terus ada software incompatible. Mesin yang berbeda mempunyai software yang berbeda pula, seperti controlling, arsitektur manajemen, dan pelayanan tiap session data dan lain-lain. Selanjutnya ada ketidakmampuan dalam distribusi. Komputer mini tidak digunakan secara profesional tanpa standar, teknik yang terstruktur, dan dokumentasi yang kurang cukup. Lanjut ada kegagalan menggunakan database. Mesin pemakai ini sering menggunakan file yang online, bukan manajemen database yang offline, maksudnya yang bisa diatur. Nah, sedangkan di sini dia online. Biaya perawatannya yang tidak murah. Biaya yang diharapkan ini membuat rekonstruksi sistem dapat meningkat sehingga harga lebih dari 80% dan biaya pengembangan instalasinya cukup mahal. Terus ada duplikat usaha. Fungsi yang sama diprogram berkali-kali oleh kelompok yang berbeda. Dan ada produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas dalam pengembangan aplikasi dapat disebabkan oleh pemrograman dalam bahasa yang tingkat rendah dan tenaga manusia yang tinggi. Semakin lama dalam bekerja dan meminta fasilitas yang lebih baik, itu kurangnya perancangan jaringan, sehingga jaringan itu kurang dan terjadi miskomunikasi pada jaringan. Terus tidak ada perencanaan evolusi. Pengembangan dari sistem terdistribusi dan incompatible ke arah fasilitas jaringan yang terintegrasi dengan database menjadi sangat rumit dan mahal. Dan yang ketiga, tujuan utama perancangan database, yaitu yang pasti yang pertama, memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan pengguna secara khusus dan aplikasi-aplikasinya. B. Memudahkan pengertian struktur informasi. C. Mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan seperti response time, processing time, dan storage space. Yang keempat, itu manfaat dan kerugian dari database terdistribusi. Manfaatnya ini ialah pengawasan distribusi dan pengambilan data. Yang kedua, ada reliability dan availability. Yang ketiga, kecepatan pemrosesan query. Dan yang keempat, otonomi lokal. Sedangkan kerugiannya itu harga softwarenya mahal dan kemungkinan kesalahan lebih besar, serta biaya prosesannya yang tidak murah atau mahal. Lanjut ke nomor 5, apa pemahaman dari replikasi data? Replikasi data itu adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data
serta objek-objek database dari satu database ke database lain yang melaksanakan sinkronasi antara database sehingga konsistensi data itu dapat terjamin dan digunakannya pada saat satu mengcopy dan mendistribusi data dari satu atau lebih lokasi. Yang kedua, mendistribusikan hasil copy berdasarkan jadwal. Yang ketiga, mendistribusi perubahan data ke server lain. Yang keempat, memungkinkan beberapa pengguna di beberapa lokasi untuk melakukan perubahan dan kemudian menggabungkan data yang telah dimodifikasi. Yang kelima, itu membangun aplikasi data menggunakan perlengkapan online maupun offline. Dan yang keenam, itu membangun aplikasi web sehingga pengguna dapat melihat volume data yang besar. Cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.